Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ekstresi Channel, selamat bertemu kembali dengan kami di cerita kisah nyata misteri. Nah, di episode kali ini kami akan menceritakan kisah nyata misteri, kisah nyata singkat yang dialami oleh seorang narasumber bernama Mang Ujang, nama asli, di mana Mang Ujang bekerja sebagai tukang ojek, dan saat beliau bekerja menjadi tukang ojek lah, di situ beliau mengalami hal mistis. Dan kejadiannya hampir 2 tahun yang lalu, ketika Mang Ujang baru ditinggalkan istrinya meninggal dunia karena sakit-sakitan. Seperti apa ceritanya? Namun sebelum ke ceritanya, jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe, biar channel kami bisa berkembang. Pemirsa, Mang Ujang menikah dengan istrinya yang bernama Tini sudah hampir 6 tahun dan mempunyai seorang anak laki-laki yang saat itu berusia 11 tahun saat Mang Ujang mengalami kejadian mistis saat beliau menjadi seorang tukang ojek. Ibu Tini ini memang setelah menikah, setelah dikaruniai anak, jadi Ibu Tini ini sakit-sakitan sehingga memerlukan perawatan yang tidak sedikit karena memang sakitnya sudah parah. Dan di saat Mang Ujang sudah kehabisan biaya, sudah habis uang perbekalan, namun Tuhan berkata lain, Ibu Tini malah dipanggil oleh Tuhan yang Maha Kuasa atau meninggal dunia. Dan saat itu Mang Ujang merasa sangat kehilangan sekali, merasa sangat disayangkan sekali, karena Mang Ujang sudah berjuang mengobati istrinya, namun penyakitnya tidak juga sembuh, dan akhirnya Ibu Tini pun meninggal dan meninggalkan seorang putranya juga yang bernama Agus, yang memang sampai sekarang dirawat oleh Mang Ujang sendiri. Kejadian yang dialami Mang Ujang ini memang sangat di luar nalar sekali pemirsa. Saat itu Mang Ujang karena tidak punya uang, tidak punya perusahaan, Mang Ujang meminjam motor tetangganya untuk digunakan mencari nafkah, yaitu mengojek. Nah, saat beliau mengojeklah beliau atau Mang Ujang mengalami hal mistis yang di luar nalar yang membuatnya sangat aneh sekali. Dan saat Mang Ujang menceritakan kepada kami pun, Mang Ujang masih tetap merasakan ketakutan atau keanehan yang dialaminya. Nah pemirsa, pada suatu hari Mang Ujang benar-benar sedang dalam keadaan terpuruk. Dia hanya memiliki uang sekitar 50.000. Jadi Mang Ujang di situ merasa kebingungan, karena memang Mang Ujang itu harus menyicil uang utang, piutang kepada tetangganya, bekas mengobati istrinya di saat istrinya masih ada. Jadi saat itu setelah Mang Ujang selama 2 bulan ditinggalkan istrinya itu, Mang Ujang bekerja menjadi tukang ojek, dan motornya pun Mang Ujang pinjam dari tetangganya. Sehingga setiap hari Mang Ujang harus membayar uang sewaan motor. Selain membayar uang sewaan motor, Mang Ujang pun harus membayar cicilan utang piutang bekas istrinya berobat di saat masih hidup. Jadi Mang Ujang masih bertanggung jawab, meskipun memang yang meminjamkan uang kepada Mang Ujang saat istrinya berobat itu memang sudah mengikhlaskan, namun Mang Ujang tetap akan berusaha membayar meskipun dengan cara dicicil tiap bulan. Nah, di saat dalam keadaan terpuruk itu, Mang Ujang memang hanya memiliki uang 50.000, dan saat itu Mang Ujang berangkat mengojek dengan pikiran yang sangat kalut sekali. Dan Mang Ujang berharap untuk ngojek kali ini Mang Ujang mendapatkan tumpangan yang banyak sehingga menghasilkan uang yang banyak pula.
Nah, saat itu Mang Ujang pun ke pangkalan, namun dari jam 4 sore sama sekali tidak ada satupun tumpangan yang menaiki motornya Mang Ujang. Memang saat itu tumpangan sedang sepi karena memang musim hujan, jadi Mang Ujang hanya diam di pangkalan ojek, melamun dan terus melamun karena memang banyak sekali pikiran yang dihadapi oleh Mang Ujang. Singkat cerita, sekitar jam 8 malam tiba-tiba Mang Ujang mendapat tumpangan seorang perempuan yang lumayan cantik, dan Mang Ujang menyangka atau mengira kalau si muatan atau tumpangan tersebut berasal dari kota yang akan berkunjung ke daerah perkampungan. Nah, di situ Mang Ujang bertanya saat si perempuan cantik tersebut menghampiri Mang Ujang dan minta tumpangan atau minta diantarkan ke salah satu tempat. Namun saat Mang Ujang bertanya mau ke kampung apa teh, mau kemana, mau ke siapa, di situ si perempuan tersebut tidak menjawab, malahan menyuruh Mang Ujang mengikuti arahan yang akan diarahkan oleh si perempuan tersebut. Nah, saat itu si perempuan pun naik dan Mang Ujang pun terus melaju mengantarkan si perempuan tersebut dengan arahan si perempuan, belok ke kanan, belok ke kiri, atau lurus, atau berhenti. Itu Mang Ujang menuruti dari arahan si perempuan tersebut. Di saat Mang Ujang membawa si perempuan tersebut tidak berkata sepatah pun, hanya mengarahkan Mang Ujang harus belok kanan, belok kiri, ini itu, tanpa berkata atau bertanya kepada Mang Ujang. Dan saat Mang Ujang bertanya mau ke rumah siapa, mau ke kampung mana, si perempuan itu tidak menjawabnya atau tidak berkata sepatah kata pun. Nah, singkat cerita, sampailah perempuan itu menyuruh Mang Ujang berhenti, dan di situ Mang Ujang berhenti, dan di samping jalan tersebut Mang Ujang melihat rumah yang sangat besar, lampu-lampunya sangat terang, bahkan si pintu dari rumah tersebut terbuka seolah seperti sedang ada hajatan, namun memang suasananya sangat sepi sekali. Nah, di situ saat Mang Ujang turun, saat si penumpang tersebut turun, si penumpang itu tiba-tiba menawarkan Mang Ujang untuk mampir sejenak, namun Mang Ujang saat itu menolak karena memang malam sudah hampir larut, jadi takutnya nanti kemalaman untuk pulang ke rumah, karena biasanya Mang Ujang kalau mangkal di pangkalan ojek cuma sampai jam 8, namun saat itu Mang Ujang jam 8 belum juga pulang karena memang belum mendapatkan uang atau belum mendapatkan hasil. Dan saat Mang Ujang menolak, tiba-tiba hujan turun dengan deras. Nah, disitulah Mang Ujang akhirnya sepakat untuk mampir dulu untuk beristirahat sambil menunggu hujan reda, dan Mang Ujang pun masuk memarkirkan motornya ke halaman rumah yang sangat besar tersebut. Namun yang anehnya, di rumah tersebut seolah-olah sepi, seperti tidak ada penghuninya. Nah, di situ Mang Ujang disuruh si perempuan itu duduk di depan, karena memang di depan rumah tersebut ada kursi yang terbuat dari bambu dan yang seperti terbuat dari pohon-pohon kayu seperti itu, namun diukir sedemikian rupa sehingga kursi tersebut sangat indah sekali saat dilihat dan diduduki oleh Mang Ujang. Saat Mang Ujang duduk, si perempuan itu pun masuk ke dalam rumah, namun Mang Ujang di situ berpikir kenapa si perempuan itu belum juga membayar tumpangan ojeknya, dan Mang Ujang berpikir mungkin si perempuan itu mau mengambil uang ke dalam rumah. Nah, Pak Mang Ujang di saat duduk di situ, Mang Ujang melihat ke sekeliling rumah. Rumah tersebut sangatlah mewah, sangatlah besar, dan pintu-pintunya pun terbuka. Namun yang anehnya, Mang Ujang tidak melihat lagi penghuni rumah itu selain dari perempuan yang tadi dibawa oleh Mang Ujang sendiri.
Nah, saat itu Mang Ujang mendengar suara perempuan yang sedang bersenandung, namun bersenandungnya seperti senandung lagu Jawa zaman dulu. Di situ Mang Ujang tidak berpikiran apa-apa dan tiba-tiba keluarlah seorang ibu-ibu tua berambut putih, namun rambutnya itu digerai, tidak disanggul atau tidak diikat, digeraikan, sehingga Mang Ujang saat itu merasa kaget karena si sosok perempuan itu, si perempuan tua itu sudah berdiri di depan pintu yang keluar sambil membawa satu gelas minuman yang gelasnya itu terbuat dari kayu dan satu sisir pisang emas yang sudah sangat kuning. Nah, di situ si perempuan tua itu menyimpan minum dari bambu itu dan juga pisang itu di hadapan Mang Ujang dan menyuruh Mang Ujang untuk meminumnya atau memakan pisang tersebut. Di situ Mang Ujang merasa heran, namun Mang Ujang tidak memperlihatkan keheranan karena melihat si perempuan tua itu wajahnya tangannya sudah keriput, namun yang anehnya tubuhnya seperti masih belia. Jadi tidak ada terlihat tubuh orang tua, masih tegap, tidak membungkuk. Nah, di situ Mang Ujang tidak berpikiran apa-apa saat si perempuan itu setelah menyimpan minum dan pisang di hadapan meja Mang Ujang, si perempuan itu berjalan keluar rumah dan di situ si perempuan tua itu seperti mendekati pohon besar yang ada di depan rumah tersebut. Pohonnya sangat besar sekali dan si perempuan tua itu mendekati pohon, namun saat itu Mang Ujang mengalihkan pandangannya lagi ke rumah, tidak melihat si sosok atau si perempuan tua tadi lagi. Dan saat Mang Ujang sedang melihat lokasi rumah, kadang-kadang Mang Ujang melihat ke dalam rumah namun tetap duduk di tempat. Nah, saat itu si perempuan tua tadi sudah ada di belakang Mang Ujang dan menyuruh Mang Ujang untuk meminum air dan memakan pisang yang memang sudah dibawa oleh sosok perempuan tua itu. Dan Mang Ujang pun memang karena rasa sudah sangat ngantuk, Mang Ujang pun mencoba meminum air yang tadi dibawa oleh si perempuan tua tersebut. Nah, saat itu hujan sudah mulai reda. Mang Ujang berniat untuk pulang, namun Mang Ujang belum juga dikasih bayaran oleh si perempuan yang tadi menumpangi motornya. Namun si perempuan itu tidak juga keluar dari dalam rumah. Saat Mang Ujang habis minum air yang disediakan oleh si perempuan tua tadi, tiba-tiba Mang Ujang merasakan ngantuk yang sangat luar biasa dan akhirnya Mang Ujang tidak ingat apa-apa lagi atau ketiduran. Dan singkat cerita pemirsa, mungkin entah berapa jam Mang Ujang tidur dan Mang Ujang terbangun saat ada air hujan yang membasahi wajahnya. Di situ Mang Ujang sangat kaget dan saat Mang Ujang tertidur ternyata pemirsa Mang Ujang sudah tidak lagi berada di depan rumah yang besar tadi. Justru Mang Ujang saat terbangun berada seperti di kebun atau di pelataran yang memang terdapat pohon-pohon besar, batu-batu besar, dan juga rumput-rumput yang sangat rimbun. Di situ Mang Ujang langsung istighfar, langsung terbangun karena rasa kagetnya. Dan saat Mang Ujang melihat ke meja yang di depannya sudah tidak ada, yang ada hanya bekas gelas minum yang terbuat dari bambu dan satu sisir pisang emas. Di situ Mang Ujang sangat kaget dan saat itu Mang Ujang di saat kebingungan seperti itu Mang Ujang beranjak untuk pulang atau pergi meninggalkan lokasi itu dan ternyata pemirsa motor yang perasaan Mang Ujang malam tadi itu diparkir di depan rumah ternyata motornya berada di pinggir jalan di mana Mang Ujang
biasa menarik muatan ke daerah itu. Nah, di situ Mang Ujang pun langsung meninggalkan lokasi itu dan langsung pulang. Di saat Mang Ujang pulang, Mang Ujang tidak berhenti beristighfar, tidak pernah berhenti berzikir karena mungkin rasa takutnya dengan hal yang barusan dialaminya. Dan Mang Ujang pun pulang ke rumah dan berniat untuk tidak narik muatan atau ngojek di hari itu karena memang Mang Ujang masih trauma dengan kejadiannya. Dan yang anehnya pemirsa, saat Mang Ujang di rumahnya mengecek saku-saku celana dan bajunya, sama sekali tidak ada uang karena memang saat itu si perempuan yang dibawanya itu memang tidak membayar atau belum membayar. Nah, saat Mang Ujang membuka dompet di celananya, Mang Ujang masih ingat isi dompet tersebut hanya 50.000. Dan saat Mang Ujang membuka dompet, ternyata pemirsa, di situ Mang Ujang merasa sangat heran karena di dalam dompet itu berisi uang lembaran ratusan ribu yang berjumlah hampir 1.650.000. Nah, di situ Mang Ujang heran, namun Mang Ujang tetap merahasiakan kejadian itu dan Mang Ujang menyimpan uang itu, tidak membelanjakannya. Namun sampai beberapa hari uang itu tetap tidak hilang, dan seminggu setelah kejadian Mang Ujang bermimpi didatangi si perempuan yang pernah dibawanya waktu malam itu, dan si perempuan itu berkata, "Rezeki yang ada di dompetmu atau di kantongmu adalah rezeki dari kami untuk kamu. Manfaatkan dan gunakan sebaik-baiknya untuk masa depan kamu dan juga anak kamu." Nah, pemirsa, di situ Mang Ujang meskipun sudah didatangi si perempuan gaib yang pernah dibawanya itu, Mang Ujang tetap tidak berani membelanjakan untuk makan atau untuk lain-lain. Namun saat Mang Ujang mendapatkan uang itu, rezeki Mang Ujang sangat mudah sekali. Kalau ngojek pun sangat banyak sekali muatan, dan dalam pekerjaan apapun Mang Ujang dilancarkan sehingga mendapatkan rezeki yang sangat dimudahkan. Wallahu a'lam bishawab, pemirsa, mungkin atas izin Allah semuanya itu diberikan kepada Mang Ujang, orang yang sabar, orang yang memang sedang membutuhkan biaya hidupnya dan juga biaya anaknya. Nah, setelah kejadian itu Mang Ujang justru tidak mengojek lagi, justru Mang Ujang menyewakan motor karena Mang Ujang membeli 2 motor dan menyewakan kepada yang membutuhkan atau tukang ojek yang tidak memiliki motor. Karena memang pemirsa, kata Mang Ujang, setelah Mang Ujang mendapatkan uang itu, katanya usaha apapun sangat lancar sekali, sangat dimudahkan. Mang Ujang tidak lagi merasa kesulitan dalam hal keuangan. Entah apa, mungkin ini pertolongan dari Tuhan dengan jalan yang seperti itu. Jadi Mang Ujang merasa bersyukur karena sudah mengalami peristiwa aneh dan sangat membuat Mang Ujang beruntung. Namun semuanya itu atas izin Allah. Nah, pemirsa, itulah hal gaib atau hal yang di luar nalar yang dialami seorang tukang ojek bernama Mang Ujang. Dan kejadian itu membuat Mang Ujang merinding, namun juga membuat Mang Ujang senang karena setelah kejadian itu Mang Ujang merasa sangat berkecukupan, tidak lagi kesusahan dalam hal rezeki. Nah, pemirsa, itulah kisah yang diucapkan, yang dituturkan Mang Ujang kepada kami. Mang Ujang tidak mengurangi cerita yang dialaminya, begitupun kami tidak mengurangi dan juga melebihkan, pemirsa, karena sesuai dengan apa yang diceritakan Mang Ujang. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari semua ini, ambil sisi baiknya dan buang sisi negatifnya. Nah, pemirsa, sampai di sini dulu kisah nyata. Berikutnya akan kami ceritakan kalau kami sudah mendapatkan kisah yang benar-benar nyata, karena yang kami ceritakan bukan rekayasa. Sampai di sini dulu pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.